سيدنا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مسؤولنا برضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب إلى الخير غالبنا عن الشر بعدنا وترفع رجاؤنا أخيرا للملمونا بلغ مقاصدنا واهد حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه
warzuqni wahdini wa'ini wa'wani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma. Sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru absen dulu siapa yang nggak hadir atau siapa yang mana. Kelas 9. Suci mana? Oh iya, oke ya. Sekarang ada berapa? 19 itu minggu ke 3. Suci izin Adi, Abza, Dimas, Juli, Reza, Irfan Zidni, Muhammad Hanif. Bahas mengenai penyembelihan hewan kurban dan akikah. Jadi di dalam Islam itu ada 2 penyembelihan yang hukumnya memang dianjurkan. Yang pertama ada kurban, biasanya Idul Adha ya, seperti kita ketahui. Yang kedua penyembelihan untuk akikah. Akikah kalau dalam bahasa Jawa gitu, tapi bahasa aslinya akikah. Selain itu kayak penyembelihan untuk selamatan, untuk hajatan itu berbeda lagi, ya, nggak ada aturannya harus. Kan kalau menyembelih kelinci itu nggak untuk kurban kan, jadi nggak dimasukkan ke dalam hewan kurban. Kayak akikah juga nggak boleh pakai, nggak dianjurkan untuk pakai kelinci, pakainya kambing. Oke, yang akan dipelajari itu ada 3. Yang pertama itu mengenai tata cara. Tata caranya bagaimana. Kemudian yang kedua syarat-syaratnya, berarti ketentuan. Yang ketiga bisa memperagakan. Jadi nanti kayak maju kayak kemarin lah menyembelih, tapi kita pakai bonek harusnya. Pakai apa nanti ya? Praktek. Nah ini yang akan kita pelajari kompetensi dasarnya. Jadi laki-laki perempuan praktek. Suatu saat kan mungkin nggak ada laki-laki jadi perempuan praktek. Yang pertama secara tradisional dibaca Mbak Hikmah ya kelas. Secara tradisional laksanakan dilakukan langsung dengan menggunakan tangan secara langsung atau tata cara dari syariahnya disampaikan pada slide berikutnya. Oke. Tradisional itu pakai tangan secara langsung, maksudnya bukan pakai tangan langsung ke leher, tetapi cara mengayunkan alatnya itu pakai tangan, berarti ya nanti pakai alat yang tajam. Kemudian Mas Ali dibaca yang secara mekanik yang keras. Penyembelihan Ya. secara mekanik, penyembelihannya dilaksanakan dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Cara penyembelihan secara mekanik, penyembelihan harus Islam, humanis, berakal sehat dan tidak saat menekan tombol mesin membaca bismillah, mengaca menyembelih pisau pemotongnya atau pelurunya, atau bila senapan untuk hewan liar buat dari lubang besi atau baja dan tajam, serta hewan yang disembelih, hewan yang halal dan masih hidup. Oke, kalau ini mekanik ini banyak syaratnya, jadi enggak langsung masukin aja. Tapi ketika yang mencet tombol kan ada tabung kan, waktu kita sampaikan itu tabung itu yang mencet tombol itu harus ini
sehat, berakal sehat, tidak buta, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Ya. Itu harus itu. Kalau enggak boleh. Kemudian apalagi dengan sengaja membaca Bismillah. Bismillah itu dengan nama Allah. Doanya lagi terganggu lah. Mimpi juga itu enggak boleh. Kemudian tidak buta. Bagaimana kalau menyembelih kuda enggak buta, nanti malah yang disembelih apanya? Sendiri. Kemudian dengan sengaja. Kemudian membaca basmalah. Itu yang paling simpel basmalah lah. Meskipun ada doa yang lain ya, doa khusus biasanya. Kemudian alatnya, binatang, ada penyembelih, ada alat. Itu syaratnya. Alat yang digunakan itu harus tajam, nggak boleh tumpul. Soalnya kalau tumpul itu akan menyiksa. Istilahnya menyiksa hewan itu, bukannya matinya cepat, malah lama, itu kan kasihan. Terbuat dari logam besi, biasanya ya ini pisau yang sangat tajam. Ada pisau khusus, bukan pisau dapur yang sering buat motong sayuran itu udah tumpul kemudian buat sembelih. Jangan, itu karena akan berpotensi menyiksa si hewan. Artinya memperlama kematian itu sangat-sangat sakit. Sama kayak orang lah, kalau lama sakaratul maut itu, koma itu sakit. Ya, sama dengan hewan, ya sama lah. Kemudian dilakukan pada leher, urat leher, karena di urat leher itu ada 3. Yang pertama ada jalur makan, ada nafas juga. Kemudian yang terakhir ada nadi di situ. Di situ ada 3 komponen yang harus diputuskan supaya matinya lancar. Enggak setelah meninggal kita dipotong malah belum masih hidup. Itu kasihan kan. Kemudian untuk hewan ini khusus. Ini yang bawah ini adalah hewan khusus. Sekarang yang sunnah dibaca. 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher. D. Menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan. Sedangkan unta sunnah pada libah atau tempat menggantungkan kalung pada leher. E. Yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Kemudian sebelum disembelih hewan direbahkan, suruh rebahan. Nggak boleh disembelih dalam keadaan masih berdiri. Itu jangan. Kalau memang tidak dalam keadaan darurat. Direbahkan menghadap kiblat dengan tulang rusuk kiri di bawah. Jadi yang kiri kan ada hewan yang kanan kiri. Hewan misalnya sapi, misalnya kambing, terusnya kiri. Itu yang di bawah itu yang kiri, bukan yang kanan. Libas itu kan unta kan bentuknya lehernya beda sama bentuk leher si sapi. Bentuknya kan gini, gantung kan, gantung. Nah itu disitunya. Itu namanya apa? Libas. Yang terakhir yang menyembelih sebaiknya laki-laki. Kalau masih ada laki-laki itu harus laki-laki. Tapi kalau di dunia ini nggak ada laki-laki baru wanita. Dan kan sekarang kan wanita lebih baik daripada laki-laki. Jadi kalau nanti laki-laki punah ya ini wanita yang menyembelih kurban selamat. Selanjutnya dibaca Masrur yang kelas. Dengan nadi kanan kiri leher tidak putus. C. Menyembelih sampai putus lehernya. D. Mematahkan atau mengenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Yang terakhir, yang 3, menyembelih sampai putus lehernya. Itu udah kayak psikopat gitu ya. Nah, itu ditinggalkan. Semuanya itu malah nggak boleh sampai nggak sah ya kalau menyembelih sampai putus. Kemudian yang keempat, mematahkan atau memenggal leher hewan atau menguliti hewan sebelum mati. Itu bagaimana? Nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Masih hidup, masih jalan-jalan itu dikuliti atau masih dalam keadaan sakaratul maut. Itu makruh. Tapi Pak Guru sarankan ini ditinggalkan semua karena itu sangat menyiksa. Kita mau memasukkan hewan ke surga, memasukkan ke surga, kita mengirim ke surga malah sakit dulu kan, kasihan. Kambing
Ini langsung konteksnya kambing. Sebagai tanda syukur kepada Allah atas kelahiran anaknya menurut syarat-syarat yang ditentukan disampaikan Islam. Nanti kalian kan punya anak, punya atau enggak? Amin. Anak itu kalau lahir itu harus sebisa mungkin, kalau memang keadaannya mungkin ya, kayak keuangan, kemudian mampu, itu segera mungkin diakifkan. Tujuannya apa? Yang pertama supaya anaknya itu menjadi kuat, yang kedua menjadi tumbuh menjadi anak yang bermanfaat, selanjutnya banyaklah menjadi orang yang baik dan segala macam. Itu salah satu tujuan dari akikah. Dilakukan kapan? 7 hari setelah kelahiran, kalau enggak 14, kalau enggak 21, kalau enggak 3 minggu itu atau 7 hari atau 14 hari itu berarti boleh kapanpun, yang penting sudah siap untuk melaksanakan. Yes. Kemudian kurban, ini agak sedikit berbeda dengan akikah, nanti perbedaannya. Yang pertama, kurban itu menyembelih hewan ternak berkaki 4. Berkaki 4 yang memenuhi syarat tertentu pada hari raya Idul Adha ataupun pada tasyrik dengan niat semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, gemuk, tidak kurus kering. Nah, makanya keseringan kan orang yang berkurban itu menyembelih hewan yang paling baik di antara yang lainnya. Yang dia punya itu yang dikasih untuk kurban yang paling baik, itu sunnahnya, hanya perlu diketahui ya. Kemudian yang ketiga, tidak cacat, dalam artian kakinya itu tidak dalam keadaan lagi pincang, lagi sakit. Kemudian buah zakarnya hanya 1, itu tidak boleh ya. Telah cukup umur, kalau unta itu minimal adalah 5 tahun mau ke 6, 5 tahun masuk ke 6 ya. Kalau sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun tapi masuk ke 3 tahun, nah, jangan sampai kurang dari 2 tahun, itu tidak boleh. Kalau kambing biasa itu 2 tahun. Kalau biri-biri domba ya, biri-biri itu domba itu minimal 1 tahun atau telah giginya itu ganti, itu masuk ke 2 tahun. Kemudian sebaiknya jantan. Kalau betina itu jangan milih yang lagi bunting atau lagi hamil, itu tidak boleh. Ini masih berapa sih? Oh, udah selesai. Selanjutnya waktu penyembelihan. Kalau akikah itu pada hari berapa? 7 hari kelahiran atau 14 atau kelipatannya 21 berarti, atau boleh kapan saja asalkan belum balik. Jadi sebelum balik dia diakikah. Jadi nggak harus 7 hari, tapi ini sunnahnya diutamakan ya. Dia lahir 7 hari, nanti biasanya dikasih nama juga. Kemudian kalau kurban itu apa? Kapan? Nah, itu kan kalau sholat Id itu Idul Adha itu berarti 10 Dzulhijjah. Nah, yang selanjutnya boleh di 11, boleh di 13. Ini perbedaan lagi. Pembagian daging akikah dan kurban itu berbeda. Kalau akikah itu dibagikan dalam keadaan yang sudah matang atau sudah masak, karena itu merupakan sunnah. Disunahkan dimasak juga dalam keadaan yang rasanya itu agak manis lah, menjurus ke manis, enggak asam, enggak asin banget, itu enggak. Tapi kalau akikah biasanya kan kalian merasakan kan, kalau makan masakan akikah itu agak manis, itu karena sunnahnya. Kemudian tidak pedas, jadi disunahkan juga tidak pedas. Serta ada tulang rusuknya tidak dipotong, jadi masih ada tulangnya. Makanya biasanya ya ada yang kebagian tulangnya saja, dagingnya sedikit, itu juga ada. Makanya, jadi merupakan ketentuan, makanya jangan heran. Pokoknya hanya tulang, dagingnya sedikit, itu memang ada ketentuan. Makanya bagi babi juga banyak orang.
Kalau kurban itu berbeda, dibagikan dalam keadaan yang masih mentek, boleh juga dalam keadaan matang. Kecuali ini dalam keadaan si penyembelih itu punya nadar. Nadar itu janji. Kalau dia bernadar, saya kalau anak saya yang keluar itu laki-laki, saya mau membagikan daging akikah dalam keadaan mentah, itu merupakan janji. Itu baru ini dibagikan dalam keadaan mentah nggak apa-apa. Itu karena udah nazar. Itu sesuai keinginan. Contohnya kalau saya nanti dapat membeli mobil 1, saya akan berkurban 3 sapi, kemudian dalam keadaan mentah. Itu merupakan keadaan yang di luar inilah, jadi bukti perbolehkan. Ya, itu namanya nadar. Fungsi ya. Oke, sekarang pertemuan terakhir ya, pertemuan hampir istirahat. Ini masing-masing kelompok, Pak Guru bagi kelompok ya. Ini kelompoknya Hanif berarti bertiga. Ini Hanif, Zul di sini sama Reza, Masrur, Adi, Dimas, Irfan, Ali sama Rohman. Ini 3, itu 4, itu 3. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelompok. Ini kan ada beberapa soal, silahkan dijawab ya. Kalian dibaca bersama-sama yang keras sama jawabannya. 1, 2, 3. Hewan yang tidak diperbolehkan untuk berkorban adalah kuda. Nggak milih sapi? Oke, benar ya. Hewan utama dari penyembelihan hewan adalah berkurban. Ya, nomor 1 yang terus bareng-bareng di sini. 1, 2, 3. Jangan sampai awal ini. 1, 2, 3. Belum berarti. Belum? Ya, Pak. Oh ya. Nomor 3, siap? Sapi atau utama dari penyembelihan hewan adalah ibadah. Jawabannya adalah ibadah. Tujuannya ibadah, masa berkorban ya, bukan salah satu, tapi tujuan yang lain kan intinya adalah untuk ibadah. Diskusikan dulu. Jangan dulu. Oke, jawabannya adalah Al-Kautsar. Jawabannya adalah Ibrahim dan benar ya? Nomor 6. Anak laki-laki adalah C. 2 ekor kambing. 2 ekor Kambing. Kalau perempuan? 1 ekor kambing. Siap. Beli hewan kurban adalah C. Setelah salat kurban dan hari kasih.